us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang penerapan optimasi fungsi dengan dua variabel bebas dalam ekonomi. Dengan saya sendiri, Cindy Claudia, dan teman saya Nadari Paristia serta Ananda Rahmayulia. Yang pertama, kita akan membahas tentang perusahaan dengan beberapa produk. Penerapan optimasi fungsi dua variabel bebas dalam ekonomi terkait perusahaan dengan beberapa produk dapat dilakukan dengan beberapa konteks, seperti pengambilan keputusan produksi, alokasi sumber daya, dan penetapan harga. Berikut adalah beberapa contoh penerapan optimasi fungsi dua variabel bebas dalam ekonomi perusahaan dan dengan beberapa produk. Yang pertama, pengambilan keputusan produksi. Dalam pengambilan keputusan produksi, perusahaan perlu memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Dalam hal ini, fungsi objektif yang dioptimalkan adalah fungsi keuntungan atau fungsi biaya produksi. Yang kedua, alokasi sumber daya. Perusahaan dengan beberapa produk juga perlu mengalokasikan sumber daya yang terbatas, seperti kerja, modal, dan bahan baku untuk setiap produk. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan optimasi untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil maksimum. Yang ketiga, ada penetapan harga. Dalam penetapan harga, perusahaan perlu memaksimalkan pendapatan atau keuntungan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan optimasi untuk menentukan harga optimal untuk setiap produk. Variabel bebas dalam hal ini adalah harga dari setiap produk. Qx sama dengan F dikali Fx Fy, di mana Qy sama dengan G dikali Px, Py, di mana Qx adalah jumlah produk X yang diminta, Qy adalah jumlah produk Y yang diminta. Px sama dengan harga produk X, Py sama dengan harga produk Y. Maka penerimaan totalnya adalah TR sama dengan TRX ditambah TRY sama dengan PX QX ditambah PY QY. Dan jika fungsi biaya bersama adalah TC sama dengan F dikali QX, QY. P sama dengan TRX ditambah TRY dikurang TC. Maka labanya adalah P sama dengan Px dikali Qx ditambah Py dikali Qy dikurang F dikali Qx, Qy. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama, atau laba akan maksimum jika memenuhi syarat pertama dan mencakup syarat kedua sebagai berikut. Contoh 1, jika fungsi permintaan untuk produk X dan Y berturut-turut adalah Px sama dengan 36 dikurang 3 Qx dan Py sama dengan 40 dikurang 5 Qy. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Fungsi biaya persamaan adalah TE sama dengan Qx ditambah 2 Qx Qy ditambah 3 Qy dikali 2. Tentukan jumlah dan harga yang memaksimumkan laba dan carilah maksimum profit tersebut. Penyelesaian P-nya tadi yaitu Px Qx ditambah Py Qy dikurang F dikali Qx, Qy. Maka P sama dengan Px dikali Qx ditambah Py dikali Qy dikurang Tc. Kemudian P sama dengan 36 dikurang 3 Qx dikali Qx ditambah 40 dikurang 50 Qy dikali Qy sama dikurang Qx dikali 2 ditambah 2 Qx dikali Qy ditambah 3 Qy dikali 2. Maka hasilnya yaitu 36 Qx dikurang 3 Qx2 ditambah 40 Qy dikurang 5 Qy2 dikurang 5 Qx2 dikurang 2 Qx dikurang 3 Qy2. Maka hasilnya 36 Qx ditambah 40 Qy dikurang
4 Ki X2 dikurang 2 Ki X Ki Y dikurang 8 Ki Y2. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian 36 dikurang 8 Ki X dikurang 2 Ki Y sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Maka kita untuk mencari persamaan kelima yaitu 40 dikurang 2 Ki X dikurang 16 Ki Y sama dengan 0. Ini persamaan kelima. Kemudian kita eliminasi persamaan keempat dan kelima, maka hasilnya pada persamaan yang keempat kita kali dengan 1 dan yang persamaan yang kelima kita kali dengan 4, sehingga hasilnya 36 dikurang 8 Ki X dikurang 2 Ki Y sama dengan 0. 160 dikurang 8 Ki X dikurang 64 Ki Y sama dengan 0, maka hasilnya min 124 ditambah 0 ditambah 62 Ki Y sama dengan 0. Kemudian 62 Ki Y sama dengan 124, 3 Ki Y sama dengan 2. Substitusikan nilai Ki Y sama dengan 2 pada salah satu persamaan, yaitu persamaan 4 atau persamaan kelima di atas. Maka diperoleh Ki X sama dengan 4. Selanjutnya nilai Ki X dan Ki Y disubstitusi pada persamaan-persamaan permintaan 2 yang akan diperoleh. Nilainya yaitu Pi X sama dengan 36 dikurang 12 sama dengan 24. Pi Y sama dengan 40 dikurang 10 sama dengan 30 dikali 2 dikurang 128 dikurang 4 dikurang 124 lebih besar sama dengan 0. Karena turunan kedua dari laba Pi terhadap Ki X dan Ki Y kedua-duanya negatif dan nilai determinannya lebih besar dari 0, berarti laba maksimum pada Ki X sama dengan 4, Ki Y sama dengan 2, Pi X sama dengan 24 dan Pi Y sama dengan 30. Laba maksimum diperoleh dari persamaan 3, yaitu Pi maksimum sama dengan 36 dikali 4 ditambah 40 dikali 2 dikurang 4 dikali 4 dikurang 8 dikali 2 dikali 2 sama dengan 112. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas diskriminasi harga. Dalam pasar monopoli, suatu perusahaan dapat saja menaikkan jumlah keuntungannya dengan cara menjual produknya dengan harga jual yang berbeda-beda pada setiap pasar. Misalnya, seorang monopolis menjual satu macam produknya dalam 2 atau lebih pasar yang terpisah. Pembedaan harga jual produk di setiap pasar yang berbeda ini disebut diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini dilakukan oleh monopolis apabila memenuhi asumsi bahwa pembeli atau konsumen tidak dapat membeli produk pada pasar yang satu, kemudian dijual kembali di pasar yang lain. Di samping itu juga, asumsi lainnya adalah bahwa kondisi permintaan di setiap pasar harus berbeda-beda atau elastisitas permintaan di setiap pasar berbeda-beda. Misalkan suatu perusahaan monopoli menghadapi 2 pasar yang berbeda, yaitu A dan B. Maka fungsi penerimaan total di pasar A dan B berturut-turut adalah TRA sama dengan F Ki A dan TRB sama dengan G Ki A. Dan fungsi biaya total untuk kedua produk tersebut adalah TC sama dengan F Ki A, Ki B. Sehingga labanya adalah atau laba akan maksimum jika memenuhi syarat pertama dan kedua. Contoh, jika sebuah perusahaan monopoli menghadapi fungsi-fungsi permintaan, PA sama dengan 80 dikurang 5 Ki A dan PB sama dengan 180 dikurang 20 Ki B. Dan fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan 50 tambah 20 dikali Ki A tambah Ki B. Carilah laba maksimum dari perusahaan monopoli tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu TR sama dengan TRA ditambah TRB. TR sama dengan PA Ki A ditambah PB Ki B. TR sama dengan, kita substitusikan nilai PA dan PB tadi. 80 dikurang 5 Ki A dikali Ki A ditambah 180 dikurang 20 Ki B dikali Ki B. TR sama dengan 80 Ki A dikurang 5 Ki A2 ditambah 180 Ki B dikurang 20 Ki B2. 80 Ki A dikurang 5 Ki A2 ditambah 180 Ki B dikurang 20 Ki B2 dikurang 50 ditambah 20 Ki A ditambah Ki B. Itu persamaan pertama. Dari persamaan pertama diperoleh Ki A sama dengan 6 dan dari persamaan 2 diperoleh Ki B sama dengan 4.
Kemudian, substitusikan nilai QA dan QB ke dalam persamaan permintaan PA dan PB, dan diperoleh hasil PA sama dengan 50 dan PB sama dengan 100. Jadi diskriminasi sama dengan min 10 dikali min 40 dikurang 0 sama dengan 400 lebih dari 0. Jadi laba maksimumnya diperoleh melalui persamaan 80 QA dikurang 5 QA2 ditambah 180 QB dikurang 20 QB2 dikurang 50 ditambah 20 QA ditambah QB sama dengan 450. Selanjutnya, produksi dengan dua input dalam persaingan murni. Dalam persaingan murni, produksi dengan dua input dapat dijelaskan menggunakan fungsi produksi dengan dua variabel input. Terdapat beberapa rumus yang umum digunakan dalam konteks ini, seperti fungsi produksi Cobb-Douglas dan fungsi produksi isoquant. Yang pertama, fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah salah satu model yang umum digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan hubungan antara input dan output dalam produksi. Rumus umumnya adalah Q sama dengan A kali L A dikali KB, di mana Q adalah output yang dihasilkan, A adalah faktor skala produksi atau teknologi, L adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan, K adalah jumlah modal yang digunakan, A dan B adalah elastisitas output terhadap masing-masing input. Contoh, misalkan fungsi produksi suatu perusahaan adalah Q2L pangkat 0,5 dikali K 0,5, di mana L adalah jumlah tenaga kerja dan K adalah jumlah modal yang digunakan. Dalam hal ini, elastisitas output terhadap tenaga kerja dan modal adalah 0,5. Perusahaan akan mencari kombinasi optimal dari tenaga kerja dan modal untuk memaksimalkan output atau Q. Yang kedua, fungsi produksi isoquant. Fungsi produksi isoquant menggambarkan kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Rumus umumnya adalah Q sama dengan F dikali L K, di mana Q adalah output yang dihasilkan, L adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan, K adalah jumlah modal yang digunakan. Contohnya, misalkan fungsi produksi suatu perusahaan adalah Q 10L pangkat 0,5 K pangkat 0,5, di mana L adalah jumlah tenaga kerja dan K adalah jumlah modal yang digunakan. Dalam hal ini, perusahaan akan mencari kombinasi optimal dari tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output atau Q yang diinginkan. Dalam kedua contoh di atas, perusahaan akan menggunakan metode matematika seperti turunan parsial untuk mencari titik maksimum atau minimum dari fungsi produksi, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, atau misalnya memaksimalkan output atau meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Rahmayulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memaksimumkan utilitas. Dalam ekonomi, konsep utilitas digunakan untuk mengukur kepuasan atau manfaat yang diperoleh seorang dari konsumsi barang ataupun layanan. Berikut adalah rumus dan contoh soal untuk memaksimalkan utilitas. Yang pertama, pendekatan utilitas margin. Dalam pendekatan ini, kita memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan situasi margin atau tambahan yang diperoleh dari konsumsi tambahan suatu barang atau layanan. Rumus umumnya adalah MUX sama dengan delta U per delta X, di mana MUX adalah utilitas margin dari barang X, sedangkan delta U adalah perubahan utilitas total dan delta X adalah perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Contoh, misalkan seseorang memiliki fungsi utilitas total U sama dengan 2X pangkat 0,5 dikali Y pangkat 0,5, di mana X dan Y adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Seseorang ingin memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan utilitas margin. Jika seseorang mengkonsumsi 4 unit barang X dan 9 unit barang Y, berapa utilitas margin dari barang X? Solusinya, untuk menghitung utilitas margin dari barang X, kita perlu menghitung perubahan utilitas total, yaitu delta U, ketika jumlah barang X berubah. Misalkan seseorang mengkonsumsi 4 unit barang X, kemudian meningkatkan konsumsi menjadi 5 unit. Yaitu kita substitusikan U1 itu sama dengan 2 dikali 4 pangkat 0,5 dikali 9 pangkat 0,5 itu sama dengan 12. Untuk U2 nya 2 pangkat 5 dikali 2 kali 5 pangkat 0,5 dikali 9 pangkat 0,5 sama dengan 15. Jadi delta U sama dengan U2 dikurang U1 itu sama dengan 15 dikurang 12 sama dengan 3. Jika perubahan jumlah barang X delta X adalah 1 unit,
maka utilitas margin di barang X yaitu MUX adalah MUX delta U per delta X sama dengan 3/1, itu sama dengan 3. Jadi utilitas margin dari barang X adalah 3. Yang kedua itu pendekatan utilitas total. Dalam pendekatan ini kita memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan utilitas total dari kombinasi barang yang dikonsumsi. Rumus umumnya adalah U sama dengan F dikali X dikali Y, di mana U adalah utilitas total, X dan Y adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Contoh, misalkan seseorang memiliki fungsi utilitas total U sama dengan 2X pangkat 0,5 dikali Y pangkat 0,5, di mana X dan Y adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Seseorang ingin memaksimalkan utilitas total dengan mempertimbangkan batasan anggaran. Jika harga barang X adalah 2 per unit dan harga barang Y adalah 3 per unit dan seseorang memiliki anggaran 20, berapa jumlah optimal dari masing-masing barang yang harus dikonsumsi? Solusinya, untuk memaksimalkan utilitas total dengan batasan anggaran, kita perlu memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan rasio utilitas margin terhadap harga barang, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Dalam hal ini, kita juga perlu mempertimbangkan batasan anggaran. Dalam contoh ini, kita memiliki fungsi utilitas total, yaitu U sama dengan 2X pangkat 0,5 dikali Y pangkat 0,5. Kita ingin memaksimalkan utilitas total dengan batasan anggarannya 20. Jika harga barang X adalah 2 per unit dan harga barang Y adalah 3 per unit, maka kita dapat menulis persamaan batasan anggaran 2X ditambah 3Y sama dengan 20 pangkat 4. Selanjutnya, kita dapat menggunakan metode matematika seperti turunan parsial untuk mencari jumlah optimal dari masing-masing barang yang memaksimalkan utilitas total. Namun, untuk memberikan contoh yang lebih sederhana, mari kita asumsikan bahwa jumlah optimalnya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. Dengan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4, kita dapat menghitung utilitas total, yaitu U sama dengan 2 dikali 4 pangkat 0,5 dikali 4 pangkat 0,5 sama dengan 8. Jadi, dengan asumsi jumlah optimal X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4, utilitas total yang dapat dicapai adalah 8.